Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 27 September 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda membaca berita paling menarik hari ini. Membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sering membicarakan soal kebangkitan komunis atau PKI gaya baru di Indonesia. Ahli hukum tata negara Refri Harun mengatakan, isu kemunculan PKI gaya baru ini sering dibicarakan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Merespon hal tersebut, akademisi sekaligus aktivis tahun 1960-an, Salim Said menuturkan ada banyak tafsir mengenai hal tersebut. Ia mengatakan PKI selama ini pintar bersembunyi dalam kekuasaan, bahkan dengan mudah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan PKI. Tapi kita belum punya bukti terkait kebangkitan PKI, tapi kita punya ingatan ada track record peristiwa 30 September 1965. Ucap Salim. Apakah indikasi komunisme kembali bangkit? Apakah sebatas potensi alias bersifat laten? Dan bagaimana dengan kapitalisme? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan sejarawan Direktur Institut Literasi Khilafah dan Indonesia, Bung Septian Auli. Assalamualaikum, Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fatih. Bung Septian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bung. Saya mohon izin untuk langsung ke pertanyaan pertama kita dalam diskusi kita pada program Kabar Petang ini, Bung. Bung, apa bahaya dari ideologi komunisme ini? Lalu apa saja deretan catatan noda hitam PKI ya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sehingga Indonesia seolah-olah sangat mengerikan apabila PKI ini? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bung Patih atas pertanyaannya. Kalau muncul pertanyaan soal tentang apa bahaya ideologi komunis, lalu deretan catatan hitam apa PKI di dalam sejarah Indonesia, maka sebetulnya kalau kita mau menyadari, sebetulnya yang menjadi bahaya dari ideologi komunisme adalah dua hal. Pertama adalah soal substansinya, yaitu tentang pandangan hidupnya. Yang kedua adalah tentang sistem kehidupan yang muncul dari gagasan atau ajaran komunisme. Dua hal ini yang menjadi substansi dari ajaran komunisme yang harusnya diperhatikan oleh bangsa Indonesia, wabil khusus oleh umat Islam. Karena soal pandangan hidup, kita akan melihat bahwasanya inti dari ajaran komunisme adalah mengajarkan tentang materialisme. Bahwasanya segala sesuatu adalah sifatnya benda, dan bendalah segala sesuatunya tanpa memperhatikan tentang aspek-aspek goib atau ketuhanan. Yang itu pertama. Yang kedua adalah tentang sistem hidup. Sistem hidup komunisme ini nanti akan banyak sekali berlainan atau bertentangan dengan ajaran Islam yang notabene juga mengajarkan tentang kehidupan di bumi ini. Nah, dua hal ini sebetulnya menjadi bahaya bagi ideologi komunisme sehingga sejak awal kedatangan komunisme ke Indonesia selalu dipermasalahkan oleh tokoh-tokoh Islam maupun para ulama ketika itu. Mereka senantiasa mengingatkan kepada masyarakat Indonesia tentang bahaya komunisme, yaitu mengajarkan tentang dialektika materialisme dan soal pertentangan kelas yang nanti banyak sekali ini melanggar ya pandangan hidup seorang muslim yang meyakini segala sesuatu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memahami bahwasanya kehidupan ini harus senantiasa berada dalam aturan Allah dan meraih keridhaan Allah. Itu menjadi bahaya ideologi komunisme. Adapun bahaya turunannya sebetulnya yang ini kemudian selalu diungkit-ungkit oleh masyarakat Indonesia hari ini. Apa bahaya turunannya adalah tentang pemberontakan. Nah, pemberontakan ini sebenarnya bukan ajaran inti ya, kalau boleh dibilang, tapi soal bagaimana cara mereka untuk meraih kekuasaan yang kemudian itu yang kemudian memunculkan pemberontakan-pemberontakan yang berdarah-darah. Dan ini kemudian menjadi catatan noda hitam ajaran komunisme atau dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwasanya selama ajaran PKI ini atau komunisme ini yang kemudian
salah satunya ada terejawantahkan dalam bentuk Partai Komunis Indonesia, telah terjadi paling tidak adalah 3 kali pemberontakan yang itu betul memang berdarah-darah, yaitu tahun 1926, tahun 1948, dan yang terakhir tahun 1965. Pemberontakan ini yang sederhana adalah mereka membunuh ya, lalu juga menumpahkan darah sesama rakyat Indonesia. Dan terutama juga kebanyakan yang menjadi sasaran mereka adalah umat Islam dan para alim ulamanya. Dan ini yang kemudian memang menjadi masalah bagi kita. Apapun itu bentuk pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, maka itu menjadi satu hal yang harus ditolak. Tapi jangan lupa bahwasanya itu hanya bahaya turunan. Bahaya inti adalah tentang komunisme sebagai pandangan hidup, juga sebagai sistem kehidupan yang bagi seorang muslim itu sangat-sangat bermasalah dan sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bung Septian. Iya. Kini PKI menjadi isu yang muncul di tengah-tengah publik ya. Tapi kita tahu juga isi komunis ini sering hadir dalam bulan September atau maupun konstelasi Pilpres, Bung. Namun sebenarnya benarkah kebangkitan PKI ini ada atau semuanya hanya sekedar ilusi politis, Bung? Iya. Kalau ditanya soal apakah benar ada indikasi atau ada potensi bahwasanya komunisme bangkit, saya sendiri menyatakan bahwasanya kalau potensi dan indikasi memang ada atau bisa jadi. Mengapa? Karena mau bagaimanapun sejak awal kemunculan gagasan komunisme sampai nanti mungkin langsung diterapkan oleh Lenin atau Stalin, kita akan melihat bahwasanya iklim keberadaan komunisme itu sangat sejalan dengan ketika ya proses kapitalisme di tengah-tengah masyarakat maupun negara itu semakin memuncak, semakin menjadi-jadi. Apalagi dalam kondisi kehidupan Indonesia saat ini yang kapitalismenya sangat-sangat kuat, gitu kan. Liberalisme, ekonomi, dan pasar bebas terasa, maka sebenarnya bagi sebagian orang gagasan komunisme ini menjadi semacam alternatif atau solusi terhadap kondisi perekonomian dan politik hari ini. Jadi sebetulnya kalau sebagai gagasan bisa saja gitu kan. Akan komunisme ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia. Tetapi untuk menjadi bangkit sebagaimana masa yang lampau, sebagaimana misalnya kita lihat misalnya bisa mewujud menjadi negara Uni Soviet kembali dan sebagainya, saya kira memang ini sudah tidak zamannya lagi gitu, karena komunisme sendiri sudah gagal ketika atau ajaran sosialisme atau ajaran Marxisme telah gagal ketika memang Uni Soviet hancur dan saat ini tidak ada negara yang betul-betul menjadikan gagasan-gagasan ini secara murni ya sebagai ideologi mereka. Adapun nanti mereka memperjuangkan apa yang diajarkan oleh Marx atau Lenin dan sebagainya, itu sebagai semata-mata hanya luapan kekecewaan atau emosi terhadap proses kapitalisme ekonomi dan politik hari ini yang semakin menjadi-jadi. Kemudian kenapa masyarakat Indonesia sering mendengung-dengungkan soal kebangkitan PKI atau komunisme ini? Saya membaca apa yang terjadi dalam fenomena masyarakat Indonesia, beberapa indikasi yang kemudian menjadi cikal bakal PKI bangkit, dan PKI bangkit adalah soal terjadinya kriminalisasi ulama, terjadinya serangan-serangan terhadap umat Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ya kemarin-kemarin kita bisa saksikan di berita, misalnya ada orang yang lagi ceramah atau ada ustadz yang kemudian diserang, dibunuh dan sebagainya. Yang kemudian entah mengapa oleh sebagian elit, bahkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, ini kemudian dikait-kaitkan dengan ajaran komunisme. Sebetulnya proses membunuh, proses menyerang, dan proses menikam dan sebagainya, dan itu mau kepada umat Islam atau bukan non-Muslim, yaitu ajaran apapun, maksudnya tanpa komunisme pun itu pasti terjadi gitu. Seperti itu kan. Yang harus kita lihat adalah dengan merebaknya proses-proses kriminal tadi ya, seperti membunuh, menyerang dan sebagainya. Yang harus kita lihat adalah bukan soal komunisme, tapi soal penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Apakah penegakan hukum terhadap penyerangan-penyerangan yang terjadi kepada alim ulama misalnya atau para ustadz yang sedang menceramah itu ditegakkan dengan seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. Nah, faktanya kan gitu, kita akan melihat bahwasanya ada sesuatu yang aneh gitu kan ketika cara para pihak berwenang dalam menanggapi kriminalitas ini. Seperti misalnya yang ini membuat rakyat jengkel gitu. Ketika tersangkanya tiba-tiba disebut orang gila
atau dalam gangguan jiwa, atau mungkin nanti kita akan melihat bahwasanya tersangkanya susah ditangkap, tidak terdeteksi siapa pelakunya dan lain sebagainya. Yang ini kemudian akhirnya membuat masyarakat gemas dan seolah-olah terprovokasi oleh kalangan tertentu yang kemudian menyebut ini sebagai gerakan PKI atau kebangkitan PKI yang benci terhadap ulama. Padahal yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah soal penegakan hukum. Kenapa penegakan hukum tidak ditegakkan, tidak diterapkan dalam upaya mengusut tuntas serangan-serangan yang terjadi kepada para ulama. Saya kira begitu ya, sebetulnya ini bisa saja terjadi dalam bentuk apapun, tidak hanya komunis. Yang harus kita perhatikan adalah soal penegakan hukum. Kenapa tidak dituntaskan? Begitu Mas Fatih. Baik, apakah apa tadi indikasi komunisme kembali bangkit tadi ya? Mungkin secara detail tadi Mas Septian sudah membahasnya di masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya peluang PKI hadir sebagai partai politik? Ya. Kalau di saya katakan tadi bisa saja gitu, bisa saja ada kebangkitan dan bisa saja terbukti. Tapi dalam konteks Indonesia saya rasa sulit gitu. Sulit mengapa? Karena Indonesia sendiri masih memperlakukan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang itu membatasi ajaran komunisme, Marxisme dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya untuk menjadi sesuatu yang legal, formal dan muncul ke permukaan untuk mendapatkan simpatik masyarakat dan memperjuangkan aspirasi politik dengan nama PKI atau embel-embel komunisme yang lainnya, ini saya rasa sangat sulit bagi dalam kehidupan Indonesia saat ini, selama TAP MPRS nomor 25 tersebut masih ditegakkan atau diberlakukan seperti itu. Namun ini tidak memungkinkan bahwasanya ketertarikan sebagian masyarakat terhadap ajaran komunisme ada, pasti gitu. Ini saya kira pasti ada. Sampai hari ini ajaran fasisme, ajaran isme-isme yang lain pun pasti masih ada yang mengkajinya atau mungkin dalam tanda kutip memperjuangkannya. Tapi hanya sebatas itu, mereka tidak akan bisa hadir secara nyata ke dalam ruang publik Indonesia, apalagi muncul dalam bentuk partai, karena Indonesia telah membatasi kan, atau telah melarang ajaran mereka dan melarang pula kebangkitan partai yang berhaluan ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana termaktub dalam TAP MPRS nomor 25 tadi. Seperti itu Mas Fatih. Baik. Lantas apakah komunisme itu hanya masih sebagai sebatas potensi laten ya? Tadi seperti yang dijelaskan Bung Septian, agak sulit di Indonesia ya. Apa saja potensi bahaya laten komunisme dan sosialisme terhadap negeri ini dari sisi pemikiran dan politik, Bung Septian? Ya, baik sebagai ajaran maupun ya, kalau misalnya jadi gerakan sosial kembali atau gerakan politik kembali, yang menjadi bahaya komunisme adalah ketika masyarakat Indonesia ini, khususnya umat Islam, akan dipalingkan terhadap masalah utama kehidupan ini, dan juga dipalingkan terhadap kewajiban mereka untuk menjalankan syariat Allah. Itu pertama. Kenapa? Karena komunisme ini atau sosialisme ini keberadaannya telah menggantikan pandangan hidup masyarakat, kemudian juga telah memberikan semacam sistem alternatif atau suatu harapan ya, bahwasanya bisa keluar dari masalah hari ini dengan ajaran-ajaran mereka. Padahal akar masalah hari ini adalah ketika ada atau diberlakukannya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu intinya. Bahwasanya apa yang menjadi bahaya laten komunisme adalah ketika ini gitu kan, memalingkan perhatian masyarakat Indonesia maupun umat Islam khususnya dari kewajiban mereka untuk menjalankan hukum Allah dalam kehidupan ini. Jadi apapun itu, mau komunisme, sosialisme, ataupun kapitalisme, sama-sama saja dia akan memalingkan umat Islam dari seharusnya menerapkan hukum Allah dan seharusnya mengatur kehidupan ini dengan apa yang telah Allah perintahkan. Itu sebetulnya yang harus menjadi perhatian umat Islam. Jangan jauh kemana-mana soal kebangkitan, soal lain sebagainya, tapi ataupun nanti mungkin muncul lagi pemberontakan atau peristiwa berdarah dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi saya katakan itu adalah dipahami sebagai tindakan kriminalitas semata ya, yang harus ditegakkan hukum. Ya. Tapi bahaya komunisme adalah soal pandangan hidup dan soal sistem hidupnya. Ini substansinya yang menjadi bahaya komunisme. Jadi ketika kita membaca buku komunisme atau ajaran komunisme, yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya itu semua bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan
perintah Allah kepada umat manusia agar menjalankan hukum-hukum Allah, tentang kehidupan yang berdasarkan syariat Allah dan seterusnya. Gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi bagi saya pribadi adalah bahaya Latin komunisme itu soal ini akan membuat masyarakat tersugesti komunis itu memberikan harapan untuk mengubah atau menghentikan kondisi hari ini yang memang sudah semakin kacau balau. Saya kira itu menjadi bahaya latinnya gitu. Kalau misalnya masyarakat ada yang kembali percaya terhadap ajaran komunisme gitu. Baik. Lantas bagaimana ini dengan entah bisa disebut rival apa enggak ya, ideologi rivalnya atau enggak? Bagaimana dengan kapitalisme, Bung? Bahaya kapitalisme itu bagi negeri ini bersifat laten atau sudah nyata, Bung? Nah, ini justru yang menjadi bahaya paling nyata daripada komunisme yang sebetulnya wujudnya pun kita masih menduga-duga atau remang-remang saat ini, gitu kan. Jadi seperti peribahasa gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Itu yang jadi perhatian umat Islam hari ini. Ada bahaya yang sama gitu, yaitu kapitalisme dan komunisme yang sama-sama akan menjauhkan umat ini dari akidah Islam, dari penerapan hukum Islam dan sebagainya, yang akan membuat ini menggampangkan bahwasanya kehidupan ini bisa saja diatur dengan aturan Allah atau sistem yang dibuat oleh manusia, aturan manusia atau sistem yang dibuat dengan manusia gitu. Dan ini kan bahaya yang sama. Nah, masalahnya adalah kapitalisme saat ini sedang diterapkan, sedang dijalankan dengan segala set aturan-aturan yang lainnya gitu. Negeri ini dikuasai oleh para kapital, iya. Negeri ini juga para kapital kemudian juga sedang berkongkal-kongkal dengan para pemerintah atau para pembuat hukum dan sebagainya, iya. Dan ini harusnya diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, bahwasanya bahaya kapitalisme itu lebih nyata, ada di depan mata dibandingkan komunisme yang sama-sama keduanya itu akan menyengsarakan kehidupan kita. Faktanya pun terjadi gitu kan, hari ini juga kehidupan kita semakin ruwet, ekonomi semakin kacau, muncul kita dipertontonkan dengan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan yang kurang peduli dan kurang memperhatikan aspirasi rakyat dan sebagainya. Itulah bahaya sesungguhnya yang harus diperhatikan oleh umat Islam, oleh bangsa Indonesia. Lalu setelah itu mereka kemudian membuka mata bahwasanya untuk menghentikan semua itu tidak bisa tidak adalah ketika kita mau menyadari ya ada masalah dalam kehidupan hari ini, dan kemudian kembali lagi kita melihat Islam sebagai sesuatu yang bisa diterapkan, bisa dijalankan dan memberikan jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Itu yang harusnya dilakukan oleh masyarakat saat ini, menyadari bahaya kapitalisme dibandingkan komunisme yang masih saya katakan remang-remang lah, tidak jelas bahayanya di titik sebelah mana hari ini, dan menyadari bahwasanya harusnya itu semua bisa diubah dengan melaksanakan hukum Islam. Baik, Bung. Nah, Bung Septian, tadi Bung Septian menjelaskan bahwa kapitalisme ini adalah sebuah masalah yang lebih nyata ya. Namun, Bung, meski bahaya kapitalisme itu sudah terlihat nyata, Bung, tapi mengapa banyak orang yang tidak menyadarinya? Ya, ini yang sangat kita sayangkan gitu kan. Energi kita terus memperhatikan komunisme, kebalikan PKI dan seterusnya. Tetapi masyarakat juga tidak sedikit yang kemudian luput tentang bahaya kapitalisme dan tidak menyadarinya soal masalah ini, masalah lebih nyata. Mengapa bisa seperti itu? Karena paling tidak adalah ada dua hal ya. Pertama adalah soal fakta bahwasanya hari ini kapitalisme ini didukung atau bahkan ini menjadi gitu kan pandangan hidup dari status quo hari ini. Kita bisa melihat bahwasanya mereka yang berada dalam peran-peran penting di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam pemerintahan, adalah mereka yang disokong oleh kapitalisme. Mereka adalah para pengusaha yang kemudian menjadi pejabat negara, pengusaha yang kemudian menjadi wakil rakyat dan sebagainya. Maka ini sudah terang-terangan bisa kita lihat bahwasanya segala kebijakan, segala keberpihakan itu pasti akan ditolak, diukur dan ditakar dengan kepentingan dan keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan. Bukan soal lagi keadilan, bukan soal lagi kesejahteraan masyarakat dan lain sebagaimana dan lain yang lain gitu. Dan ini
uh, kenapa kapitalisme ini tidak disadari? Karena status quo yang sedang menguasai kehidupan hari ini, sehingga mereka dengan segala upayanya tidak akan membuat masyarakat sadar terhadap bahaya kapitalisme ini. Kedua juga karena masyarakat tidak memiliki kesadaran ideologis gitu. Mereka menjalani kehidupan ini dengan istilahnya ngalir-ngalir saja gitu. Asal bisa hidup, asal bisa makan, asal bisa sekolah, asal bisa dan seterusnya, yang sebagaimana kehidupan yang basic sekali gitu. Tidak ada kesadaran tentang kehidupan ini, tidak ada kesadaran tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak ada kesadaran tentang sesuatu yang kita sering sebut sebagai sesuatu yang ideologis, ya, bagaimana hidup ini bisa menerapkan hukum Allah dan Allah ridho pada kita dan seterusnya. Yang ini akhirnya mereka kemudian tidak menyadari tentang sesuatu yang rumit ini, sesuatu yang sedang mencengkram mereka ini. Itu yang kemudian kapitalisme ini sangat sulit disadari oleh masyarakat saat ini. Padahal mau masyarakat menyadari adanya kapitalisme atau tidak, kehidupan mereka senantiasa akan tercengkram oleh bahaya kapitalisme ini. Mengapa bisa begitu? Karena kehidupan tetap berputar dan roda kehidupan mereka juga tetap berjalan, dan mereka senantiasa diatur di atas aturan-aturan yang semua itu ya dibuat, ditegakkan bukan atas pertimbangan keadilan, tapi pertimbangan keuntungan elit politik, pertimbangan bagaimana status quo tetap bertahan dan lain sebagainya. Jadi ya itu, sadar tidak sadar, kehidupan kita akan terus berjalan di bawah cengkraman kapitalisme. Maka pilihan terbaik adalah menyadari bahaya ini dan kemudian memperbaiki kehidupan ini dengan kembali lagi kepada kehidupan yang diatur dengan sistem Islam. Bung Septian, setelah kita menyadari bahaya laten komunisme, lalu kapitalisme di negeri ini, lalu bagaimana untuk menghadirkan Islam sebagai solusi? Ya, bagaimana menghadirkan Islam sebagai solusi? Pertama, saya sering mengungkapkan di tempat yang lain bahwasanya kita harus memahamkan kepada masyarakat dan tentu ke diri kita soal logika kehidupan hari ini. Logika kehidupan hari itu tidak sederhana, ya, tidak sekedar makan, minum dan tidur dan lain saja gitu kan. Tetapi logika kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang sistemik. Yang satu sama lain itu saling berkaitan. Kita tidak hidup sederhana sebagaimana zaman peradaban tua di masa yang lalu, tapi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang semua saling bersaing, saling mempengaruhi dan bahkan saling menikam, saling menjatuhkan. Fakta kehidupan hari ini ya seperti itu. Ketika kita menyadari kehidupan ini, dimanapun kita berada, itu akan sangat terikat dengan sistem dan aturan apa yang sedang dijalankan dalam kehidupan kita. Baik kita minum, makan, itu akan berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan makan, mendapatkan minumnya, berapa harganya dan sebagainya. Itu kan terkait dengan pasar, terkait dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Kemudian juga kita sekolah, bagaimana sekolah itu dijalankan, terkait dengan bagaimana biaya sekolah itu didatangkan dan lain sebagainya, itu akan sangat terkait dengan sistem yang sedang dijalankan. Ini sebenarnya logika kehidupan yang harusnya dipahami oleh masyarakat, bahwasanya kita tidak hidup sederhana sebagaimana misalnya hewan gitu kan. Karena hidup ini adalah sesuatu yang sistemik kan. Nah, itu pertama. Kedua adalah kemudian menyadari bahwasanya Islam juga sebagai suatu ajaran yang mengatur kehidupan ini secara sistemik. Kenapa? Karena Islam tidak hanya mengajarkan tentang masalah-masalah ubudiyah, masalah-masalah filantropi saja, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan individu saja, atau dengan keluarga saja, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan negara, dan seterusnya. Ini harus kita menyadari bahwasanya Islam ketika disifati dengan kata kafah, itu berarti bahwasanya Islam itu harusnya hadir dalam segala kehidupan kita yang rumit dan sistemik ini, dan Islam bisa dijalankan dalam kehidupan yang kafah tadi, yang holistik tadi. Itu yang harusnya disadari dua hal ini, dan jangan sampai juga akhirnya umat Islam mereduksi makna kesolehan dan keridhaan Allah. Seolah-olah gitu, umat Islam itu juga sudah merasa dia sudah berislam, dia sudah soleh ketika misalnya menegakkan hukum filantropi, zakat, infak dan sebagainya. Juga misalnya mereka sudah ibadah haji, sudah umroh, sudah beribadah di masjid dan lain sebagainya.
Nah, jangan sampai makna kesolehan dan keridhaan Allah itu terreduksi dalam makna yang sempit saja. Tapi seharusnya kesolehan dan keridhaan Allah itu harus dimaknai secara utuh, yaitu ketika umat Islam itu bisa menjalankan perintah Allah dalam segala aspek kehidupan. Nah, ketika dua hal tadi ya, soal logika kehidupan dan soal Islam sebagai sistem itu dipahami oleh umat Islam, maka saat itulah umat Islam akan peduli dengan kehidupan hari ini dan akan melihat senyata-nyatanya bahaya ideologi yang dibuat oleh manusia, baik itu komunisme maupun kapitalisme. Di sana juga mereka akan menyadari soal bahwasanya Islam itu sebagai solusi. Maka di sanalah kemudian umat Islam akan memaknai dia harus soleh, dia harus mendapatkan ridha Allah ketika dia mampu mengatur kehidupan yang rumit ini, yang sistemik ini dengan apa yang Allah sudah tetapkan, yaitu sistem Islam atau syariat Islam. Baik, Bung Septian, terima kasih banyak atas kehadirannya di program Kabar Petang pada hari ini. Sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.